Kali ini kita bakal ngebahas soal bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Dan elemen apa aja yang ada dalam bisnis model kanvas? Yuk belajar bareng-bareng. Nah, yang pertama ada pengertian mengenai model bisnis kanvas. Apa itu model bisnis kanvas? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada model bisnis. Ada 5 model bisnis. Yang pertama, unbundling, merupakan pengelolaan bisnis yang tidak dapat disatukan karena konsep dan tujuan yang berbeda. Yang kedua, ada model bisnis long tail, strategi bisnis yang pendapatan produk tidak populer dapat melebihi pendapatan produk populer. Yang ketiga, ada model bisnis free, bisnis dengan menawarkan produk secara gratis. Yang keempat, ada model bisnis terbuka. Bisnis ini cenderung mengikutsertakan masyarakat dan publik. Yang terakhir, ada model bisnis multi-sided. Bisnis ini memfasilitasi interaksi antar platform. Nah, sekarang masuk ke perancangan bisnis kita. Bisnis kali ini yaitu Manja City. Kenapa sih harus Manja City? Manja City itu merupakan minuman boba, dan minuman boba merupakan sebuah produk minuman kekinian yang sedang hits di kalangan milenial. Manja City hadir dengan memadukan kombinasi antara teh, keju, dan boba dengan rasa dan harga yang sesuai dengan budget taraf menengah, khususnya untuk kalangan mahasiswa yang pengen seger-seger. Selanjutnya adalah latar belakang bisnis. Kenapa sih memilih bisnis Manja City? Nah, yang pertama, bisnis ini cocok untuk mahasiswa atau pelajar yang ingin mendapatkan income tambahan dengan penghasilan tak terbatas. Yang kedua, bisnis ini bisa menjadi solusi keuangan sehari-hari mahasiswa untuk makan dan kebutuhan ringan. Omset yang dihasilkan bisa sangat besar jika marketing manajemen dilakukan dengan baik. Yang ketiga, bisnis ini bisa membantu satu sama lain dengan lokasi yang direncanakan yaitu di kantin kampus. Ini bisa menjadi bisnis horizontal dengan relasi yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, bisnis ini tidak menyita waktu belajar karena kita sendiri yang mengelola, jadi managing time-nya pun yang menentukan. Sekarang, kita masuk pada inti dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas memiliki 9 elemen penting, yaitu yang pertama, target pasar atau customer segment. Yang kedua ada solusi atau value propositions. Yang ketiga ada komunikasi dan distribusi atau channels. Yang keempat ada tipe relasi dan konsumen atau customer relationship. Yang kelima ada metode pemasukan atau revenue streams. Yang keenam ada aset atau key resource. Yang ketujuh ada kegiatan utama atau key activities. Yang kedelapan ada suppliers and partners atau key partners. Yang terakhir ada metode pengeluaran atau cost structure. Kita menuju ke elemen yang pertama yaitu target pasar. Ada mahasiswa, kalangan milenial, pelajar, pengguna jasa GoFood, dan GrabFood. Nah, target pasar ini merupakan sasaran kita. Semakin spesifik target pasar kita, maka bisnis ini bisa semakin maju karena target pasarnya dapat ditentukan. Yang kedua, ada solusi atau value propositions. Nah, yang pertama ada harga standar pelajar. Jadi, kita tidak muluk-muluk untuk menentukan harga. Yang kedua, kemasan yang menarik. Yang ketiga, varian rasa yang beraneka. Yang keempat, mudah dipesan. Yang terakhir ada Instagramable. Kenapa sih Instagramable? Nah, kalangan milenial itu lebih cenderung akan memotret makanan mereka dan mengabadikannya. Itu sangat cocok untuk feed Instagram mereka. Jadi, produk yang Instagramable akan lebih menarik. Selanjutnya yang ketiga ada komunikasi dan distribusi atau channels. Di sini ada Go atau GrabFood. Yang kedua ada media sosial sebagai media promosinya.
Selanjutnya yang keempat, tipe relasi dan konsumen atau customer relationship. Yang pertama, ada harga promo di awal pembukaan bisnis ini sebagai bahan untuk menarik customer beli produk kita. Yang kedua, ada gift grand opening. Ini seperti souvenir atau hal kecil sebagai gift untuk pelanggan saat pertama datang ke bisnis kita untuk membeli produk. Yang terakhir ada quotes cup. Dalam cup produk Manja CCT ada quotes-nya, request by customer. Jadi bebas customer menentukan quotes apa yang ingin ditulis untuk mereka. Nah, yang kelima ada metode pemasukan. Metode pemasukan ini hanya ada satu, yaitu laba dari penjualan. Semakin tinggi marketing kita, maka laba yang dihasilkan pun semakin tinggi. Selanjutnya yang keenam ada aset. Aset apa saja sih yang dibutuhkan untuk bisnis ini? Yang pertama ada mesin sealer sebagai perekat atau penutup dari cup Manja CCT. Yang kedua ada stand outlet sebagai toko kita. Yang terakhir ada aplikasi dan akun. Aplikasi dan akun ini memerlukan pengelolaan dan pengawasan supaya tidak terjadi kekeliruan. Yang ketujuh ada kegiatan utama atau key activities. Nah, di sini ada pemasaran, marketing kita dalam menjual produk. Yang kedua ada aktivasi aplikasi. Yang ketiga ada pemaksimalan target pasar dan penjualan. Yang kedelapan ada suppliers dan partners, dropshipper bahan baku, pengelola kantin, kurir, outlet di depan kampus. Nah, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan stok produk kita serta orang-orang atau tenaga kerja yang terlibat untuk menjalankan bisnis kita. Yang terakhir ada metode pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran itu dari pengeluaran biaya bahan baku. Yang kedua ada biaya promosi. Yang ketiga ada operasional. Dan yang terakhir ada akses internet untuk akun dan aplikasi. Nah, tadi 9 adalah elemen-elemen dari bisnis model kanvas. Itu tadi merupakan